Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di Graphic Design Class di hari ketiga ini, di pertemuan ketiga, yang dimana kemarin di hari Minggu malam kita sudah mengadakan pertemuan Graphic Design Class ya, sama Kak Dea. Dan di hari ini kita belajar kembali mengenai Graphic Design Class. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita kembali di acara pelatihan Graphic Design Class yang ketiga ini. Sholawat beriring salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan selamat datang kepada semuanya yang sudah hadir dan berkenan untuk menghadiri lagi acara kita yang ketiga kali ini, di mana kita bertujuan untuk menambah ilmu mengenai graphic design class. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama untuk melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selanjutnya, sebelum kita masuk di acara inti, ada baiknya kita untuk mengisi link pretest dulu. Nah, nanti link pretestnya akan diberikan oleh panitia di kolom komentar. Ya, silahkan kepada panitia untuk memberikan link pretestnya ya di kolom komentar. Selamat mengerjakan pretest. Nah, waktu pengisian link pretestnya itu 10 menit dimulai dari sekarang, jadi sampai 10.53. 10.53 udah harus selesai semuanya ya, ditunggu. Oh ya, kepada seluruh peserta, ini ada informasi dari panitia kalau waktu pengerjaan pretestnya itu dipotong 5 menit, jadi kalian ditunggu sampai 10.48 ya. Jadi waktu pengerjaan pretestnya itu hanya 5 menit aja, jadi nggak makan waktu lama. Silahkan mengerjakan.
Waktu pengerjaan pretestnya 1 menit lagi ya. Kepada seluruh peserta, waktu sudah di pukul 10.48, jadi untuk pengisian pretestnya udah selesai. Apakah udah selesai semua nih seluruh peserta grafik desain kelas? Belum. Udah, Kak. Udah ya. Ada yang nanya nih, email aku nggak bisa, Kak. Oke, selanjutnya kita mau masuk di materi nih. Tapi sebelum kita mau masuk materi dari penyampaian Kak Dea Cynthia, sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama 2 orang aja lah. Untuk materi kemarin tuh gimana? Paham nggak dan sejauh mana pemahaman materinya di pertemuan kedua kemarin? Dan mau nanya juga nih, gimana sih kalian ngisi post test di pertemuan kedua kemarin? Coba nih, siapa yang mau nanggepin dan ngasih komentar? Ada nggak? Kalau nggak ada, kita random aja. Kita random aja ya, Kak Dea ya. Boleh di random aja. Coba nih, Mawadah. Bisa di unmute dulu nih. Halo Mawadah. Coba gimana nih ceritain di pertemuan grafik desain kelas kedua kemarin dan gimana sih kamu ngisi post testnya gitu? Hai. Kalau yang materi pas pertemuan kedua itu masih kurang paham, masih kurang bisa gitu yang akhir-akhirnya. Masih ada kesulitan gitu, Kak. Terus kalau post testnya, ya alhamdulillah bisa gitu. Kesulitannya di mana nih, Mawadah, kalau boleh tahu? Yang pas, yang pas ngebloknya itu loh, Kak. Juga. Oke, yang pas ngebloknya ya. Oke, makasih Mawadah. Selanjutnya nih, ada yang mau ngasih tanggapan lagi nggak? Jadi kita tahu nih, biar bisa ngasih feedback. Kalau nggak ada, kita random aja ya, 1 kali lagi. Coba nanti, nih. Kak, di random aja, Kak. Iya, coba nih, Dea Ramadan. Bisa unmute nih, supaya kita tahu nih feedback di hari kemarin itu gimana sih? Gitu. Halo, Kak. Halo, Dea. Halo, Kak. Kenapa, Kak? 823. Jadi pertanyaan itu kalau menurut Dea, gimana sih grafik desain kelas kita yang di hari kedua kemarin? Apakah itu kamu bisa memahami semua penjelasan materinya? Dan juga gimana sih kamu ngerjain post test di grafik desain kelas hari kedua kemarin? Bisa nih kasih tanggapan dan juga komentar. Untuk grafik desain hari kedua kemarin, kurang ngerti, Kak. Yang akhir-akhir itu kurang ngerti sama dengan Mawadah. Untuk ngebloknya itu aku nggak begitu paham, Kak, gimana caranya, Kak. Terus untuk pengisian prosesnya itu, alhamdulillah udah bisa, Kak. Udah kejawab semua, Kak. Nanti dicoba ya. Iya, Kak. Dan ditanyakan. Iya, Kak. Makasih, Kak. Berarti kalau di pertemuan kemarin itu banyak yang di blognya ya. Kak Dea bisa diajarin kembali nih, Kak Dea.
Atau nanti yang kurang ngerti bisa tanya nih langsung ke Kak Dea melalui DM Instagram Kak Dea ya. Nah, selanjutnya kita mau masuk nih di acara atau materi inti kita, yaitu penyampaian dari Kak Dea Cynthia. Kepada Kak Dea, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih ya, Febia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Kak. Waalaikumsalam pagi, Kak. Pagi, Kak Dea. Selamat pagi, Kak. Ya, pagi ini karena kalau pagi-pagi itu biasanya seger banget tuh kan. Kalau malam-malam kemarin kalau kelamaan banyak yang ngantuk biasanya gitu ya. Semoga pada semangat semua ya hari ini, lebih semangat lagi dari hari-hari sebelumnya. Oke, aku langsung masuk aja ke materinya. Mel, tolong izinin share screen dong. Oke. Nah, untuk materi, ini suaraku jelas ya kedengarannya? Iya, jelas, Kak. Dan Kak, Ini materi di hari ketiga, yaitu tentang flat design. Nah, flat design ini apa sih? Pasti beberapa orang mungkin sudah pernah dengar tentang flat design atau tentang contohnya mungkin udah pernah lihat gitu ya. Di sini aku mau kasih tahu buat yang belum tahu, flat design itu adalah desain yang mengusung bentuk simple dengan membuang segala bentuk efek seperti gradasi atau warna bayangan. Terus ada warna yang dua warna gitu. Terus ada menghilangkan bayangan sama menghilangkan glossy. Jadi dia nggak ada glossy, nggak ada bayangan, nggak ada gradasi warnanya gitu. Sehingga tampilannya tuh berbentuk flat, sederhana, simple banget, dan perpaduan warnanya tuh enak dilihat. Flat design ini bukan biasanya sih, memang berbentuk dua dimensi gitu. Jadi dia nggak seperti ruang. Kalau 3 dimensi kan dia ada bayangannya. Nah, kalau 2 dimensi kayak flat design ini dia nggak ada bayangannya. Terus desainnya simple, semua warnanya cerah. Nah, ini dia warna-warna flat design. Nah, aku di Drive udah kasih instruksi untuk download. Sudah pada di-download warna yang aku kasih di link Drive? Sudah, Kak. Ya, nah warna itu nanti bakal kita pakai untuk latihan membuat flat design-nya. Jadi ini contoh referensi warna untuk flat design-nya. Ada color theme, ada flat color, ada flat design color. Yang di atas ini hasil yang bakalan muncul kalau misalnya kita cari color theme. Jadi ini color namanya yang atas. Nah, yang bawah ini kalau kita cari flat color atau flat design color. Dua-duanya bisa dipakai sama aja, cuma mungkin yang di atas lebih banyak variasi warnanya gitu untuk kombinasi. Kalau ini yang sederhana gitu. Oke, lanjut. Apa ya contoh flat design? Nah, ini dia beberapa contoh flat design yang biasa kita temuin. Dia dua dimensi ya. Nah, ini ada efek bayangannya, cuma bukan bayangan yang dibuat dengan tools drop shadow. Kan ada tools drop shadow kemarin untuk membuat bayangan. Nah, kalau di flat design kita nggak pakai tools yang itu. Jadi dia benar-benar cuma datar aja, dua dimensi dengan warna-warna yang cerah. Gitu. Ini ya. Nah, ini rekomendasi font untuk flat design-nya, yaitu pertama ada bebas. Ini bisa dicari
fontnya di apa namanya kemarin Davon. Nah, di Davon ini ada semua, ada Caviar dan ada Mohave. Jadi dia bebas ada banyak contoh rekomendasinya, tapi yang paling sering digunakan nih ada 3 ini. Oke, lanjut. Nah, ini kita masuk ke belajar membuat flat design. Tapi sebelum masuk ke latihan membuat flat design, sebenarnya mengusung pertama kali, mempopulerkan pertama kali flat design ini adalah Microsoft sama iOS. Jadi dari Microsoft sama iOS itu sudah dari pertama kali mereka menggunakan desain flat design untuk startup mereka, kayak misalnya Windows 10 itu kan logonya sudah berbentuk flat design. Nah, untuk biasanya juga flat design ini digunakan untuk website, untuk beberapa aplikasi gitu, karena memang simple dan nyaman dilihat. Jadi kebanyakan sekarang untuk website-website, nah itu menggunakan flat design. Nah, untuk sekarang boleh dibuka CorelDRAW-nya. Ini gambar yang ini udah di-download ya tadi ya. Ini boleh di-drag atau dimasukin ke dalam CorelDRAW-nya untuk jadi contoh nanti. Jadi sekarang kita buka aplikasi CorelDRAW-nya ya. Nah, di sini di new dokumen kita kasih namanya dulu. Aku kasih nama graphic design 3, kertasnya tetap A4 aja. Oke. Nah, di sini udah kebuka ya halaman kerja kita. Nah, terus dimasukin gambar yang kita pilih tadi. Kalau sudah dimasukkan seperti ini, nah kita akan contoh gambar yang ini. Jadi untuk latihan, kita nggak apa-apa banyak-banyak contoh gambar-gambar yang mungkin sudah ada, nggak apa-apa. Yang penting kita nggak mengklaim kalau itu tuh karya pribadi kita. Jadi untuk latihan kita boleh jiplak atau contoh gambar-gambar orang lain. Nah, untuk referensi kalian bisa lihat di freepik.com ini karena di situ banyak banget referensi untuk desain-desain, apalagi yang flat design yang lucu-lucu itu banyak ada di sana. Jadi kalau mau belajar kita bisa lihat referensi di sana. Ya, aku ketikin ya, freepik.com. Nah, biasanya aku kalau mau bikin vektor atau mau bikin ilustrasi, aku cari inspirasinya di sini. Ini nanti kalian juga bisa ya, cari di sana ya. Oke, kita lanjut ke mau mencontoh gambar ini untuk latihan membuat flat design. Sebelumnya, aku kan sudah kasih tahu untuk tools-tools yang ada di bagian kiri ini, di toolbox. Nah, nanti kita akan kebanyakan menggunakan rectangle tool sama ellipse tool. Jadi kita masih bikin yang simple dulu. Mungkin untuk penggunaan pen atau Bezier juga bisa nanti. Cuma untuk gambar yang kita contohkan ini, kebanyakan memakai rectangle tool sama ellipse. Jadi untuk memudahkan kalian untuk belajar juga, aku cari gambar yang tidak terlalu rumit. Jadi kita langsung mulai aja.
Aku mau potong dulu gambarnya biar aku bisa geser ke tengah. Nah, untuk memotong gambarnya doang, itu kita klik dulu gambarnya, baru kita ambil menu cut, crop tool. Oke, nah ini aku taruh di tengah dulu. Jadi bagian pertama yang mau kita bikin itu adalah yang paling belakang, yaitu bagian gunungnya. Nah, ini pakai segitiga di polygon tool. Klik polygon tool, pilih polygon, bikin segitiga. Nah, seperti ini. Habis itu bikin lagi segitiganya satu. Tapi kita bikin satu dulu ya. Nah, ini kan warnanya beda nih, coklat muda sama coklat tua. Nah, gimana cara bedainnya? Kalau aku caranya pakai cara seperti ini. Kita warnai dulu segitiganya dengan warna coklat. Yang ini. Yang ini. Nah, jangan lupa hilangkan outline-nya, ya. Garis hitamnya dihilangkan. Karena free design dia nggak ada garis pinggirnya, jadi kita harus hilangkan, yaitu dengan klik objeknya dulu dengan pick tool, baru diklik kanan pada tanda X di color palette. Dihilang outline-nya. Nah, ini udah kita kasih warna coklat. Gimana cara kasih bayangannya? Kita bisa pakai rectangle tool. Nanti kita akan masukkan bayangannya ke dalam segitiga ini. Jadi kita bikin random persegi 4 kayak gini. Kita posisikan masuk ke dalam. Kita posisikan miring seperti ini. Nah, seperti ini diposisikan. Habis itu dikasih warna lebih gelap. Kalau misalnya kita nggak pengen ngambil warna yang di sini, juga bisa, tapi tadi nggak ada warna coklat ya, jadi kita ambil warna yang di pinggir aja. Kalau di color palette yang kita punya, di pinggir kan ada coklat muda sama coklat tua, itu ada. Jadi kita kasih warna coklat yang agak tua di bagian bayangannya. Nah, seperti ini. Lalu diklik kanan. Nah, ini bagian yang paling penting ya. Klik kanan. Lalu jangan lupa klik power clip inside. Nah, maksudnya power clip inside ini adalah kita masukin kotak dengan warna yang lebih tuanya ke dalam segitiga. Jadi dia akan membentuk bayangan di dalam. Power clip inside, masukin ke segitiganya. Jadi ujung tanda panahnya posisikan di bagian segitiga. Klik, lalu dia jadi masuk ke dalam kayak gini. Aku ulang lagi ya caranya ya. Nah, udah dibikin kotaknya, diklik kanan pada kotaknya, kotak dengan warna yang lebih tua, power clip inside, klik kanan, lalu power clip inside, terus masukin ke dalam segitiganya. Nah, jadinya seperti ini. Kita mau bikin bagian saljunya juga. Nah, bagian saljunya ini kita pakai Bezier tool. Di bagian freehand, klik segitiga hitam kecilnya, terus pilih Bezier ya.
Kalau kita ngikutin contoh bisa, tapi kalau sembarangan juga bisa. Nah, jadi dibikin sembarangan aja. Diklik-klik aja, jangan diklik tahan ya. Karena dia bakal ngikutin kok. Di zoom juga boleh, lebih di zoom aja. Jadi dia nggak usah diklik tahan. Cukup diklik-klik sekali aja. Dia udah membentuk garis yang lurus. Nah, kan udah sampai dari ujung ke ujung nih. Diterusin ke atas. Terusin lagi ke titik awal tadi. Jadi, kalau misalnya seperti ini, dia udah jadi satu objek. Ulang lagi ya. Ini udah sampai bikin zigzagnya sampai ke ujung. Ini kan ujungnya ada di bagian node ini. Masih berwarna hijau. Langsung klik ke atas, ke puncaknya. Sama klik ke ujung tempat kita membuat tadi. Nah, dia jadi sebuah objek yang bisa diwarnain. Jadi kita kasih warna putih. Kalau misalnya dia nggak bisa dikasih warna, sama seperti ini. Kita pikir ini udah menyatu dengan titiknya gitu ya. Nah, ini aku kasih zoom aja. Kita pikir udah menyatu dengan titiknya, tapi ternyata belum. Misalnya tipis banget mau menuju titik ujungnya tadi. Nah, kalau kayak gini, objeknya nggak bisa diwarnain karena masih ada celah. Jadi dia nggak membentuk sebuah shape, tapi cuma line doang, cuma garis doang. Jadi makanya kita harus pastiin dia berada di ujung titik awal kita buat tadi, agar bisa dikasih warna. Nah, ini pakai warna putih. Seperti tadi, dia udah jadi objek, dia masih ada garis luar, kita hilangkan garis luarnya dengan cara klik kanan, klik objeknya dulu, baru klik kanan pada color palette-nya. Nah, jadi seperti ini. Kak, kita mau bikin bayangan juga nih di saljunya. Nah, kita pakai lagi Bezier tool-nya. Sebenarnya ngasih bayangan di dalam sini juga bisa pakai Bezier. Jadi gini caranya, contohin. Kasih titik di bagian ini yang memisahkan warnanya ini. Nah, di titik ini kita kasih titik untuk bikin bayangannya pakai Bezier. Si titik di perbatasan warnanya. Lalu diklik sekali lagi di ujung puncaknya. Jadi nggak perlu diklik tahan. Karena kalau diklik tahan, dia bakal menjadi melengkung. Seperti itu ya. Jadi cukup diklik satu kali aja. Lanjut, kita bebas keluar aja, nggak usah ngikutin garis ini juga nggak apa-apa. Nah, bikin seperti ini. Pokoknya di luar dari bagian warna putih, nggak apa-apa, di luar dari bagian warna putih, karena kita bakal power clip lagi dia ke bagian warna putih. Jadi dia mau dimasukin ke bagian warna putih. Nah, ini udah jadi bagian yang berbeda dengan putih. Kita kasih warna abu-abu. Di bawah ada warna putih. Ini di color palette-nya. Nah, bagian clouds, itu bagian putihnya. Bayangannya adalah bagian silver ini. Jadi kita cuma ambil dua warna ini untuk warna putih di saljunya. Ya. Nih. Ada warna clouds, ada warna silver di palet warnanya. Kita ambil yang silvernya. Cara ambil warna dari color palette ini adalah kita di bagian atas atau di bawah
bagian bawah bar kerjaan kalian itu ada ini, ada color palette juga, tapi ada itu tuh warna untuk dokumen yang lagi kita buat. Warna dari dokumen yang lagi kita buat. Jadi di bagian warna ini namanya color palette dokumen. Jadi warna-warna yang ada di dalam dokumen kita, kalau kita tambahin ke sini, ke lembar kerja kita, dia bakal masuk warnanya ke atas ini, atau mungkin di tempat kalian di bagian bawah ya. Jadi banyaknya nggak sebanyak color palette yang di samping kanan. Jadi apapun yang kita gunakan, dia akan muncul di sini. Kalau kita mau ambil warna dari flat color ini, kita ambil namanya yang seperti sedotan ini. Jadi tulisannya di sini add colors to the color palette. Jadi kita tambahin pakai tools yang berbentuk sedotan ini di bagian bawah bar kalian atau bagian atas. Nah, dia akan berbentuk seperti ini kalau udah kita klik sedotannya. Nah, kita taruh di bagian silver ini. Nah, di sini akan keluar kode warnanya, yaitu ada, kan kita pakai RGB. Kita pakai RGB, ada R-nya, red-nya 89, G green-nya 95, dan D-nya 199. Nah, di sini ada keterangan warnanya. Nah, kita klik satu kali aja, warnanya akan bertambah di dokumen color palette-nya. Oke. Nah, habis itu kita klik pakai pick tool, objek yang mau kita warnai abu-abu tadi. Kita klik pakai pick tool, lalu kita kasih warna yang udah kita drop tadi. Nah, dia jadi warna abu-abu. Jangan lupa hilangin outline-nya, garis luarnya, dengan klik kanan. Lalu diklik kanan pada objek, power clip lagi, masukkan ke dalam bagian yang putih. Nah, dia jadinya seperti ini. Nah, dia jadinya seperti ini. Dia udah jadi satu objek, dia nggak bakal pisah-pisah. Belum. Aku lupa masukin bagian saljunya ke dalam bagian coklat. Jadi dimasukin lagi, power clip-nya 2 kali berarti. Udah jadi saljunya, di power clip lagi dimasukkan ke dalam bagian coklat. Kalau kejadiannya seperti ini, biasanya karena posisinya tadi ada yang di luar gitu. Dia tidak pas di bagian segitiga atau di puncaknya ini. Jadi, untuk solusinya, untuk nyatuin saljunya dengan gunungnya, itu diblok. Nah, tadi ada yang bingung kan, masih ada yang bingung kan tentang cara ngeblok objeknya atau tulisannya. Itu caranya diklik tahan, lalu ditarik. Nah, klik tahan, lalu ditarik, lalu dilepas. Nah, ini semua objeknya udah keblok. Semua objek yang ada di dalam lingkaran biru tadi, kotak biru tadi itu udah dijadikan objek yang terpilih gitu. Nah, habis itu kita kan tadi kalau misalnya mau di power clip inside, dia lari ke tengah tuh. Kita bakal susah lagi untuk ngerapihinnya ke puncaknya tadi. Kita grup aja solusinya. Jadi setelah diblok, kita klik kanan, ada grup objek atau Ctrl G. Jadi kita tinggal di grup aja, dan dia nggak bakal terpisah. Nah, dia mau dipindahin kemanapun, dia nggak terpisah. Nah, jadi gitu ya cara ngebloknya. Tadi kalau yang masih
Halo, suara aku masih kedengaran nggak? Kedengaran, Kak. Oke, sorry ya tadi jaringan. Kita lanjut lagi. Nah, ini udah jadi 2. Nah, yang satunya kan lebih kecil nih. Kita tinggal kecilin aja. Nah, seperti ini. Kecilinnya bisa dari sudut atau kayak gini juga bisa. Nah, jadi bentuk gunungnya jadi berbeda. Nah, jadi dia udah jadi 2 seperti ini. Kak, tapi pas setelah dikopas atau dipindahin, gunungnya jadi nggak sejajar nih, Kak. Jadi nggak sama lurus nih bagian bawahnya. Gimana caranya biar dia bisa nempel dan segaris dengan gunung yang satunya? Kita tinggal blok keduanya. Ini diklik, klik tahan, ditarik, blok dua-duanya. Nah, habis itu klik tombol B. Nah, klik tombol B ini tujuannya adalah untuk mensejajarkan objek dengan objek lainnya ke bagian bawah. Jadi untuk mensejajarkan sebuah objek dengan bagian bawah objek lainnya. Jadi dia sejajar. Tuh, dia sejajar. Oke. Habis itu kita lanjut ke bagian depannya. Yang pertama kita bikin dulu bukit kecilnya ini yang bagian belakang. Itu pakai Bezier. Pakai Bezier. Kita geser dulu color paletnya. Kita bikin pakai Bezier, yaitu ada di freehand tool tadi. Kita pakai Bezier, kita bikin melengkung gitu. Seperti ini. Jadi caranya, diklik 1 kali, klik 1 kali, bebas dimanapun, dari manapun kita mulai bisa. Nah, terus diklik tahan, nah, dilengkungin seperti itu. Klik tahan, terus kita atur lengkungannya mau sampai mana. Klik tahan, lengkungin. Ulangi lagi ya, biar jelas. Aku pakai Bezier tool, diklik bebas di mana aja. Dia bakal keluar tanda warna biru ini. Terus kita klik tahan di bagian yang lain, di titik yang lain, terus ditarik. Nah, habis diklik tahan, ditarik, kita bisa arahkan kemana kita mau bikin lengkungan selanjutnya. Gitu. Oke, lanjut. Aku mau bikin lengkungan ke sini. Kan udah ada garis panahnya nih, garis panah warna birunya. Kita klik tahan lagi di tempat lain. Nah, dia bakal ngikutin bentuknya. Nah, habis itu lanjut. Mau bikin berapa lengkungan juga terserah, karena ini posisinya masih di bagian belakang. Jadi kita mau bikin bagian belakang dulu. Nah, kalau misalnya kita mau bikin ujungnya, karena masih ada garis panah biru ini, dia bakal tetap melengkung gitu bentuknya. Nah, kita nggak mau bikin kayak gitu tuh. Kita maunya bikin bagian ujungnya tuh di sini gitu. Nah, seperti ini kan masih ada panah warna biru. Klik 2 kali di bagian ujung tadi. Sini, ujung tempat kita buat. Klik 2 kali. Nah, panahnya hilang.
Lalu kita teruskan ke bagian samping sini. Jadi ini karena bagian belakang, kita bikin bebas aja dulu. Karena ini nanti bagian bawahnya bakal ketutupan sama objek lain di bagian depan. Nah, ini untuk objek yang paling belakang udah jadi ya. Coba kita kasih warna dulu. Cara drop warnanya sama seperti tadi. Kita mau ambil warna hijau. Jadi kita ambil hijau yang ini. Hijau yang cerah, hijau untuk daun. Nah, atau bisa juga untuk ngebedain dengan warna pohon, ambil hijau yang ini. Juga bisa. Hijau ini lebih ke Tosca ya. Nah, ambilnya pakai sedotan yang tadi. Ambil lagi warnanya, masukin ke dokumen color palette. Nah, jadi kita masukin warna yang mau kita pakai. Udah. Nah, yang paling belakang ini mau kita warnai warna ini. Kita hilangkan outline-nya. Nah, jadinya seperti ini. Boleh kita geser ke atas. Nah, ini kan bagian belakang. Kita mau bikin bayangannya juga seperti ini. Dia ada dua warna gitu kan. Nah, kita kasih warna yang lebih gelapnya. Pakai cara yang tadi. Bisa pakai Bezier atau bisa pakai rectangle tool. Kalau untuk simpelnya pakai rectangle tool gitu. Ditarik dari titik tengah puncaknya ini, kan dia ada bagian puncaknya nih. Nah, ada midpoint tulisannya di sini. Nah, kita tarik, kita bikin ukurannya disesuaikan aja. Nah, seperti ini. Kalau udah jadi, kita kasih warna yang lebih tua karena kita mau nunjukin kayak efek-efek bayangannya gitu, cuma bukan bayangan sebenarnya. Nih, kita kasih warna yang lebih gelap. Kita hilangkan outline-nya. Pakai cara yang tadi, power clip inside. Dimasukin ke dalam objek tadi. Nah, dia jadinya seperti ini. Nih. Kalau kita mengambil warna yang ada di dalam contoh ini juga bisa pakai cara yang sama, yaitu pakai add color palette yang tadi, ambil warna hijaunya, nah, dia akan muncul warna baru gitu di atas. Nah, kalau kita mau sesuaikan, bisa. Kak, aku mau ubah warna, tapi objeknya udah dimasukin ke dalam objek yang lain gitu. Nah, cara mengubah warna bagian Tosca ini, warna objek yang udah kita masukin ke dalam objek lainnya, itu dengan klik objeknya sambil tekan kontrol. Jadi, CTRL plus klik. Nah, ini cara masuk ke dalam objek yang udah dimasukin tadi. Jadi, kontrol dan klik. Nah, jadinya seperti ini. Kita udah bisa ngubah warnanya lagi. Nah, jadi kita ubah warnanya. Untuk yang bagian Bezier, yang kita bikin pakai Bezier tadi juga seperti ini cara ubahnya, karena sama-sama satu objek yang ada di dalam objek lain. Jadi kalau mau ubahnya, tekan CTRL sama diklik. Sambil diklik ya. Nah, dia jadi seperti ini. Kita mau bikin lagi bayangan untuk bukit yang satunya lagi, yang di seberangnya. Pakai ini lagi. Bagian tengah. Diwarnai. Hilangkan outline-nya. Lalu pick tool. Klik kanan di objek. Terus power clip inside. Nah, dia masuk lagi ke dalam. Nah, jadi caranya seperti itu.
boleh digeser ke atas, boleh bebas. Nah, kita mau bikin bagian bukitnya yang bagian depannya lagi. Kita bikin dengan cara yang sama, yaitu pakai Bezier. Kita tarik dari titik manapun, karena kita nanti bakal nutupnya dengan bagian birunya, bagian sungainya ini ya kayaknya. Nah, jadi kita bikin lagi pakai Bezier. Untuk nutupin bagian putih ini, kita nggak usah bikin yang terlalu besar atau yang terlalu tinggi bukitnya. Nah, disesuaikan aja. Habis itu kalau misalnya mau bikin langsung untuk nutup objeknya, kita bisa bikin bebas bagian bawahnya, karena bagian bawah ini nggak bakal kelihatan nanti. Kita kasih warna lagi, warna hijau tadi, hijau yang lebih muda. Terus klik kanan di bagian X di color palette untuk menghilangkan outline-nya. Nah, jadi dia seperti ini. Terus kita bikin lagi untuk bayangannya. Bikin kotak lagi pakai rectangle tool. Kita kasih warna yang lebih tua. Hilangkan outline-nya. Pilih pick tool. Klik kanan pada objek. Lalu pilih power clip inside. Nah, jadinya seperti ini. Ini bentuknya masih biasa aja karena masih belum ditutupi sama yang bagian depannya. Tapi gambarnya udah mulai kelihatan. Nah, kita lanjut ke bagian hijau yang ini. Yang aku tandain ya. Nah, untuk menutupi bagian belakangnya. Nah, bagian yang ini. Yang aku bikin garis merah. Nah, yang aku kotakin. Ini kita bikin pakai rectangle tool ya. Dan kita buat sudutnya hilang dengan buat lekukannya itu. Bisa pakai curve. Apa nih kemarin? Pakai shape tool untuk bikin dia curvy. Jadi kita bikin pakai shape tool lengkungannya, tapi terlebih dahulu kita pakai rectangle tool. Kita bikin kotak dulu. Kotak seperti ini. Kita hilangkan sudutnya pakai shape tool. Terus ditarik. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia tertutup sama bagian hijau yang paling depan. Oke. Bisa disesuaikan aja. Nah, tapi kan ini bagian ujungnya kelebihan gitu ya. Kayak nggak bisa ditutupi sama bagian bawahnya, sama rectangle tool yang baru kita bikin tadi. Nah, ngeditnya juga pakai shape tool. Nih, bagian bukitnya mau diedit dikit, mau dipindahin ke belakang rectangle tool yang kita baru bikin. Kita klik objeknya dulu, bukitnya tadi. Terus kita pilih shape tool. Ini kan ada ujung segitiga nih, di ujung sini, kayak panah gitu. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, dia bakal pindah dan berubah bentuknya, tanpa merubah bagian yang lain. Jadi kita cuma mau nyembunyiin aja. Nih. Kita mau sembunyiin bagian yang nggak diambil aja. Oke. Nah,
Mungkin kira-kira seperti ini ya bikinnya, nanti kita bentuk dulu. Habis itu kita warnai dengan warna yang sama dengan warna hijau muda di bentuk bukit tadi. Nah, seperti ini. Hilangkan outline-nya. Jadilah dia seperti ini. Nah, ya. Setelah itu, ini udah mulai kelihatan nih bentuknya kan. Jadi sebenarnya buatnya tidak terlalu rumit, hanya memakai tools yang simple, cuma berulang-ulang. Nah, terus kita lanjut ke bikin bagian sungainya. Bagian sungainya juga pakai rectangle tool. Jadi kita ambil rectangle tool, kita posisikan di sini. Posisikan di bawah bukit yang di tengah ya. Nah, seperti ini. Karena biar kita mau menyamarkan ini bagian yang terpisah antara bagian depan sama bagian belakang, sama antara bukit sama bukit lainnya gitu. Jadi kita samarin di bagian tengah sini. Caranya sama seperti tadi, pakai shape tool. Kita hilangkan, kita jadikan dia curve, kita tarik ke dalam bagian sudutnya. Nah, jadi dia seperti ini. Kasih warna biru. Nah, di sini ada di color palette-nya ada warna biru. Lihat ada Peter River sama Belly's Hole ya tulisannya ini. Nah, di sini kita pakai cara yang tadi. Add colors to the palette. Kita klik satu kali. Ambil lagi sedotannya, kita klik di warna yang lainnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sungainya kan ada warna yang lebih muda kayak bayangan gitu. Kita mungkin bisa ambil warna bayangannya di color palette yang udah disediakan di Corel kita. Klik dulu objek yang mau kita warnai, lalu kasih warna. Hilangkan outline-nya. Nah, jadi dia seperti ini. Jadi seperti ini. Boleh disesuaikan ukurannya mau sebesar apa. Aku mau posisiinnya di situ. Terus, tapi kan ini warna untuk bayangannya, bukan bayangannya, kayak pantulan cahaya airnya tuh lebih mudah ya. Nah, kita ambil warna yang lebih mudah, itu di bagian object properties, kan ada pilihan warnanya. Ini ada fill, untuk fill di object properties. Nah, nanti diberi warna yang lebih mudah, kita copy paste dulu atau bisa kita bentuk sendiri lagi. Kalau biar simple, kita nggak bikin-bikin pakai rectangle tool lagi, kita tinggal copy paste yang bagian biru ini, Ctrl C, Ctrl V. Nah, tinggal kita kecilin aja, kita sesuaikan bentuknya. Nah, warnanya kan tapi masih sama. Kita kasih warna yang lebih muda dengan pilih di bagian object properties. Nah, kita pilih warna yang lebih muda di object properties. Lalu kita pindahin ke sini lagi. Nah, dia jadi seperti ini. Nah, sebenarnya nggak harus selalu ngikutin color palette seperti yang aku kasih tadi, tapi color palette itu gunanya untuk membantu kita kalau misalnya kita kesulitan untuk warna gitu. Nah, ini udah jadi satu bayangannya. Kita mau bikin kayak dua pantulan warna gitu. Jadi tinggal di copy paste aja. Copy paste, digeser. Nah, kita buat lebih pendek. Nah, seperti ini. Kita mau menyamakan posisi bayangannya. Ini kan masih nggak sama nih, nggak rata nih. Ya, nggak rata. Kita mau samain posisinya. Kita klik objek yang kecil dulu. Terus klik objek
yang satunya sambil menekan shift. Nah, jadi dia sama-sama ke blok dua-duanya. Jadi klik objek pertama dulu. Sambil menekan shift, klik objek yang lainnya. Nah, seperti ini. Jadi, habis itu ditekan E. E aja. Kalau udah digabungin, klik E aja. Nah, dia sejajar. Dia akan sejajar. Oke, itu kemarin udah ada di dalam tips yang aku kasih di pertemuan pertama ya. Jadi itu untuk memudahkan kalian untuk memposisikan objek-objek sesuai yang kita butuhkan. Nah, kita lanjut, kita mau bikin apa lagi nih? Bikin bagian bawahnya lagi ya. Kita bikin objek yang paling gede dulu. Yang paling gede yaitu di bagian bawah, bagian sungainya. Kita bikin lagi pakai rectangle tool. Kita pakai rectangle tool. Seperti ini. Kita kasih warna. Lalu kita hilangkan outline. Kita hilangkan sudutnya dengan shape tool. Tarik di ujungnya, tarik ke dalam. Nah, dia jadi seperti ini. Kembali ke pick tool lagi. Tinggal diposisikan. Nah, seperti ini. Tapi kan yang warna hijau tidak sejajar nih dengan yang warna biru. Yang warna biru kayak lebih panjang ke kanan daripada warna hijau. Tapi kita mau memposisikannya di tengah. Caranya hampir sama dengan cara mensejajarkan ke samping tadi. Mensejajarkan pantulan cahaya air tadi. Itu dengan klik objek yang pertama. Sambil menekan shift di objek yang kedua. Nah, klik objek yang pertama. Tekan shift, klik objek yang kedua. Nah, shift-nya ditahan ya. Nah, habis itu lepas. Nah, udah jadi dua objek yang terseleksi. Tekan C. Jadi untuk mensejajarkan ke samping, itu dipilih, diseleksi objeknya, tekan E. Kalau untuk mensejajarkan ke tengah, seleksi objeknya, pilih yang bagian mana yang mau digeser ke tengah, yang mau disejajarkan ke tengah. Nah, itu klik C. Oke. Nah, seperti ini. Terus kita bikin yang bagian tengah ini. Bagian tengah. Ini. Kita bikin pakai rectangle tool juga. Bikin pakai rectangle tool. Rectangle tool. Nah. Kita kasih warna biru lagi. Kita hilangkan outline-nya. Nah. Kita jadikan dia rata tengah dengan objek sungai yang kita bikin pertama, yaitu di seleksi dua-duanya, klik C. Kak, tapi kok dia nggak berbentuk lingkaran ya? Kalau misalnya bagian sungai ini yang kita bikin ke lingkaran, kita bikin melengkung, nah lengkungannya nggak sama seperti yang dicontoh gitu. Gimana cara ngakalinnya? Kita bikin bagian lengkungannya itu di bagian warna hijau. Jadi cara pintasnya kita copy paste yang objek yang baru kita buat ini. Kita copy paste. Copy paste. Nah, kita geser ke samping. Geser ke samping kiri sama ke samping kanannya. Jadi ada dua objek yang kita paste. Nah, warnanya kan masih sama nih. Kita ubah warnanya sama dengan bagian rumputnya tadi. Bagian rumput di bukitnya tadi. Nah, seperti ini. Terus kita
pakai shape tool tadi untuk buat dia melengkung. Nah, jadi tinggal kita geser, pick tool, kita geser. Nah, dan kita sejajarkan dengan bagian biru sungai tadi, yang bagian yang ini ya. Klik bagian hijaunya, shift, tahan, klik bagian birunya. Klik E, dia sejajar. Nah, cara yang sama untuk di sisi kanan, kita juga bikin seperti itu. Ctrl C, paste, kita pindahkan ke samping, kita sejajarkan lagi. Oke, nah. Jadi dia sudah sama bentuknya. Ya. Sudah sama. Oke. Kita bisa terserah kalau mau di tengah juga boleh, kalau mau nggak disejajarkan juga boleh ya. Misalnya nih seperti ini kita geser ke samping. Nah, jadi cara ngakalinnya seperti itu ya. Jadi ini shape-nya itu harus rapat-rapat ya, karena dia numpuk-numpuk gitu. Jadi harus diperhatiin posisi-posisinya. Oke, ini udah jadi sungainya, tinggal kita kasih bayangan seperti tadi. Kita kasih bayangan-bayangan ini. Ini ada bayangan-bayangannya. Pakai cara yang sama dengan kita bikin bayangan tadi. Biar mudah kita copy paste aja. Nah, untuk memilih dua objeknya, kita klik, kita shift, kita klik lagi yang objek kedua. Kita copy paste, kita gedein, kita pindahkan ke bawah. Nah, seperti ini. Kita bisa ubah bentuknya, mungkin yang kiri lebih panjang, yang kanan lebih pendek, gitu ya. Jadi bisa kita variasiin sesuai yang kita mau aja. Nah, untuk yang sebelahnya lagi juga kita kasih bayangan. Kita klik objek yang mau kita copy paste. Klik, shift, klik. Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita pindahkan ke samping. Ini boleh terserah mana yang mau di bagian atas bayangannya, mana yang di bagian bawah. Terserah kita. Jadi sebenarnya ngedesain di Corel itu nggak terlalu sulit kalau misalnya kita rajin latihan gitu. Jadi kita udah bisa milih warnanya, kita udah bisa bikin shape-shape-nya. Nah, ini udah jadi untuk yang simpelnya. Kalau kita mau buat pohon-pohonnya juga bisa. Itu tadi kataku kita pakai ellipse tool. Nah, kita nggak usah bikin lingkaran yang sempurna. Kita bikin ellipse aja. Kita geser bagian ini. Nah, kita jadikan warna hijau yang lebih tua. Oke. Ini kan hijaunya masih sama dengan hijau yang bukit ya. Nah, kita ambil warna hijau yang berbeda di bagian object properties. Di object properties ini kita bisa milih warna yang di luar dari warna-warna rekomendasi itu. Jadi kita bisa kreasiin sendiri sebenarnya. Nah, jadi aku mau ambil warna yang lebih tua seperti ini. Terus aku hilangkan outline-nya. Jadi dia bentuk seperti ini. Untuk bayangannya seperti tadi, pakai rectangle tool aja biar mudah. Kasih warna yang lebih tua. Kasih warna yang sama dulu, terus di bagian object properties kita pilih warna yang lebih tua. Nah, seperti ini. Jadi untuk pemilihan warna ini sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Cuma untuk mengkombinasikannya biar enak dilihat itu yang jadi pertimbangan.
Nah, ini kan dia malah memenuhi objek nih, malah memenuhi elipsnya. Nah, pakai cara yang tadi kita masuk ke objeknya dengan kita geser ke pinggir maksudnya. Kita geser ke pinggir, nah jadi dia seperti ini. Ini yang bagian biru adalah bayangan objek yang di luar, ini bagian objek yang di dalamnya. Terus cara keluar lagi dari sini gimana, Kak? Kita klik CTRL lagi, kita klik bagian putih atau bagian lain dari di luar dari objek yang kita seleksi. Nah, jadi seperti ini. Pohonnya udah jadi nih. Nah. Terus sekarang kita mau bikin batang pohonnya. Kita ambil rectangle tool. Kita bikin kayak kotak panjang gitu. Terus kita posisikan di bagian tengah pohonnya pakai cara yang tadi. Klik objeknya, klik pohonnya, klik bagian batangnya, klik pohonnya. Terus tekan C. Nah, dia akan di tengah. Dia akan center dengan objek yang di atasnya. Nah, terus kita kasih warna coklat. Tadi aku udah ngedrop warna coklat, ya kita samain aja sama warna coklat bagian ujungnya. Nah, ini nggak perlu terlalu detail, jadi kita tinggal pindahkan ke belakang. Gimana cara pindahkan objek kotak ini ke belakang bagian dahan pohonnya. Klik bagian coklat ini pakai pick tool, terus klik kanan, pilih order, terus pilih behind. Maksudnya ini adalah kita bisa memposisikan objek itu di belakang objek yang mana gitu. Jadi kita pilih behind, terus kita pilih objek yang mana yang mau kita taruh di atas objek yang ini. Nah, saya yang bagian coklat ini mau kita taruh ke belakang objek elips. Nah, akan keluar panah seperti ini, kita klik objek elips. Dia akan pindah ke belakang objek elips. Dan dia berada di depan objek rerumputan tadi. Jadi kita pindahkan ke tengah lagi. Nah, bayangan juga nggak apa-apa, karena ini kita masih bikin simple ya. Nah, untuk mau bikin pohonnya banyak-banyak, nah ini kalau mau detailnya, kita bisa kasih bulet-buletannya ya, kayak jadi daun-daunnya pakai, kita bikin banyak. Yang kurang seneng atau ada fobia dengan lingkaran-lingkaran ini juga nggak apa-apa, nggak usah dibikin, karena konsepnya flat design itu kan simple ya. Nah, jadi kita bikin seperti ini, kita kasih warna, kalau yang sebelahnya lebih terang, kita kasih warna yang lebih gelap, kalau sebelahnya lebih gelap, kita kasih warna yang lebih terang. Nah, seperti ini. Kalau ingin mengubah warna semuanya, kita klik shift sambil ngeklik satu-satu gitu. Atau kita bisa pilih kayak gini, di blok ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kan pohonnya ada banyak nih. Kita tinggal copy paste aja. Copy paste-nya gimana? Kita blok bagian pohonnya aja. Nih, diklik, tahan, tarik bagian pick. Tapi pakai pick tool ya, jangan lupa, jangan pakai menu yang lain. Kalau misalnya pakai zoom, kita klik tahan seperti ini, dia bakal ngezoom gitu. Nah, kita pakai pick tool, klik tahan, tarik. Nah, kita seleksi ini, udah, terus kita grup, biar dia nggak terpisah-pisah lagi, klik kanan, grup, terus di copy, terus di paste. Nah, kita bisa pindahkan ke bagian yang lain. Nah, kayak gini. Nah, jadi dia bisa banyak gitu. Kita bikin lagi, kita pindahin lagi ke tempat yang lain.
pindahin ke tempat yang lain. Tapi dengan ukuran yang berbeda. Seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau bikin pohon yang segitiga ini juga bisa pakai cara tadi, hampir sama dengan cara bikin objek pertama yang kita buat, yaitu bikin gunung. Tapi aku biar cepat, kita cukup bikin pohon yang sedikit aja, seperti ini. Nah, kita bikin simple aja. Nah, seperti ini ya. Nah, udah jadi. Kita tinggal bikin objek belakangnya, yaitu kayak matahari gini ya. Caranya bikin pakai ellipse tool tadi. Kita klik CTRL. Boleh. Nah, ini. Tapi ini kan lingkarannya nggak sempurna nih. Lingkarannya cuma sampai di bagian sungai, itu udah nggak ada lagi bagian lingkaran bawahnya. Kita mau potong bagian lingkarannya. Itu caranya pakai rectangle tool yang lain. Nah, ini cara baru untuk memotong objek. Jadi aku pindahin dulu ya objek lingkarannya. Kita fokus ke objek lingkarannya dulu. Nah, ini objek lingkarannya. Kita mau potong bagian bawahnya agar dia datar. Nah, kita tumpuk dia dengan rectangle tool seperti ini. Jadi kita mau ngambil bagian atas ini aja. Kita mau potong bagian bawahnya. Caranya adalah kita blok dua-duanya. Atau cara aku tadi ada di klik objeknya dulu, yang satunya sama sambil klik shift, klik objek lainnya. Jadi seperti ini, dia terseleksi dua. Lihat di property bar. Di property bar di bagian atas, itu ada beberapa menu di bagian tengah, yaitu ada weld, ada trim, ada intersect, ada simplify, ada front minus back, sama back minus font, dan yang terakhir ada create boundary. Nah, ini ada fungsinya masing-masing, tapi yang paling sering dipakai itu adalah ini, weld, untuk menyatukan dua objek. Untuk menyatukan dua objek, misalnya objek kotak sama objek lingkaran ini kita satuin. Kalau kita klik weld, jadinya seperti ini. Tapi kita mau memotong objek lingkaran dengan objek rectangle tadi. Caranya, di blok dua-duanya, klik bagian back minus front. Jadi bagian belakang dikurangi sama objek bagian depan. Kayak gitu konsepnya. Jadi kita klik back minus front. Seperti ini. Jadi kalau udah diklik back minus front, dia bakal hilang bagian kotaknya dan hilang bagian yang tertumpuk dengan kotak tadi. Nah, jadinya seperti ini. Oke, kita pindahkan lagi ke sini. Kita mau bikin mataharinya lebih gede sedikit, kita zoom aja, kita ubah ukurannya. Nah, ini udah jadi. Tapi bagian ini kok nggak pindah ke belakang ya? Dia kan ini pasti di depan tuh. Nah, kita kasih warna dulu, jadi ya. Kita kasih warna dulu. Kita hilangkan outline. Cara memindahkannya ke belakang adalah pakai order. Pakai order ya. Klik kanan pada objeknya. Terus klik order. Untuk menaruhnya ke paling belakang layer, klik to back of layer di bagian order ini. Nah, dia pindah ke belakang. Nah, jadi simpelnya bikin flat design kayak gini. Jadi ini udah selesai, aku anggap udah selesai karena kita bikinnya simple aja. Jadi ini udah mirip kan sama yang kita contohin.
Kalau misalnya mau sama banget, kita ambil warna mataharinya bagian belakang, kita ganti warnanya. Nah, seperti ini. Kita taruh di tengah, di bagian tengah ini. Oke. Ini gambarnya udah jadi. Jadi kita bikin ini kurang dari 1 jam ya. Nah, desainnya udah jadi. Kalau misalnya kita udah tahu apa yang mau kita buat, kita udah tahu tools apa aja yang mau kita pakai, desain itu sebenarnya nggak sesulit itu. Aku ngomong gini bukan karena aku memang udah bisa ya, tapi karena memang aku dulu awalnya juga dari nggak bisa gitu. Dari nggak tahu bahkan, dari minjem laptop orang. Jadi kayak, kalau memang kita tekuni, kalau memang kita rajin latihan, kita udah tahu tools-tools mana yang harus kita pakai untuk membuat sesuatu, itu akan jadi lebih mudah gitu. Kayak misalnya main gitar, kita udah belajar dulu kunci ini, bagian yang dipetik yang bagian mana, bagian yang ditekan di bagian mana. Nah, itu kita udah bisa lancar kalau misalnya kita udah hafal. Jadi kita harus rajin-rajin latihan, harus rajin-rajin cari referensi biar bisa lancar ngedesainnya gitu. Itu aja sih dari aku. Mungkin kita balik lagi ke PPT. Nah, aku punya tugas. Untuk kalian ya. Punya tugas untuk diperlihatkan besok ya. Nah, jadi kan kemarin kita sudah belajar tipografi. Sekarang kita mau bikin flat design. Nah, aku mau kalian bikin desain yang seperti ini. Lihat yang bagian bawah ada tulisan donat, tapi O-nya itu adalah donatnya, gambar donatnya. Jadi untuk tipografinya nggak harus sama seperti cara bikinnya kemarin, nggak perlu pakai efek-efek yang ribet, nggak perlu pakai kontur, cukup fokusin aja ke donatnya gitu. Karena hari ini kita kan belajarnya tentang flat design gitu. Jadi coba bikin donatnya, mungkin ini nanti bisa di screenshot ya. Di link yang aku kasih juga udah ada PowerPoint-nya. Jadi mungkin bisa di screenshot, bisa dicontoh. Bentuknya seperti ini. Untuk fontnya kalian bisa pilih terserah font apa aja. Yang penting dia besar semua, caps lock semua seperti yang aku contohin. Nah, jadi kalian boleh bikin donatnya seperti yang donat warna pink atau pilih yang donat warna coklat ini. Jadi untuk pemilihan warnanya kalian bebas, untuk pemilihan fontnya bebas, tapi untuk posisinya yang bagian bawah ini. Untuk hasilnya, untuk resultnya nanti yang bagian bawah ini ya. Kalau misalnya masih kurang dimengerti, nanti boleh tanya aku lewat DM atau email. Jadi cukup, mungkin itu aja dari aku, udah jam 12. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Kembali lagi ke Febia. Ya, terima kasih Kak Dea atas materinya hari ini. Nah, itu ada tugas dari Kak Dea. Untuk semuanya dikerjain ya, dan besok bakal dilihat dan dikoreksi sama Kak Dea. Nanti kalau untuk tugasnya belum ada yang paham gimana, nanti bisa ditanyain di grup aja. Nah, selanjutnya setelah pemberian materi tadi, kita ada sesi tanya-jawab nih, tapi sesi tanya-jawab kali ini itu cuma dibuka untuk satu sesi. Satu sesi itu 3 pertanyaan. Supaya nggak makan waktu banyak, karena ini kan udah masuk isoma juga nih, pasti udah ada yang lapar, dan segala macam. Nah, untuk yang mau bertanya, silahkan nih, boleh bertanya 3 pertanyaan, kalian bisa tanya di kolom chat atau di raise hand, silahkan ya.
Ayo silakan yang ingin bertanya. Mungkin tadi aku terlalu cepat ya ngejelasinnya atau ada yang ketinggalan karena tadi juga ada masalah jaringan. Jadi boleh silakan ditanya aja. Atau kalau misalnya ingin tanya lebih detail, bisa lewat DM, tapi sebaiknya tanya sekarang aja dulu. Siapa tahu aku bisa jawab kan. Tidak usah malu-malu ya. Ini Kak, ada masuk satu pertanyaan dari Nur Khalifah nih Kak. Kak, saya ingin bertanya, ini mau kita kumpulin 3 penanya dulu atau gimana nih Kak baiknya? Ya, kayak biasa aja kita kumpulin dulu, biar aku sekalian jawab semuanya. Ya. Kita tunggu 2 pertanyaan lagi ya, yang mau nanya silakan nanya. Tapi boleh kalau Nur Khalifah mau tanya dulu, kasih pertanyaannya aja dulu biar aku catat. Oh, baik Kak. Ya, Nur Khalifah boleh nih di-unmute dan silahkan nanya sama Kak Dea. Nur Khalifahnya ada. Gak kedengeran. Mana Nur Khalifah? Oh, dia udah unmute, tapi nggak kedengeran. Masih di-mute, Kak, oleh Nur Khalifah. Ya, untuk Nur Khalifah boleh nih di-unmute. Ya, silahkan nanya ya. Belum kedengeran suaranya. Gak apa-apa, mungkin dia ketik aja dulu, mungkin kalau misalnya suaranya nggak. Ayo, Ya, kalau nggak ada yang kedengeran, diketik. kalau ada yang mau nanya lagi yang lain, silakan. Karena ini ada tugas ya, jadi kemarin aku kepikiran untuk bikin tugas untuk tipografi, jadi tapi karena mepet waktunya, aku persiapannya mepet banget, jadi aku lupa untuk nyantumin tugasnya. Seharusnya kan untuk tipografi biar latihan juga harusnya ada tugasnya. Jadi maksud aku ngasih di pertemuan ketiga biar sekalian gitu. Tugasnya tentang tipografi sama flip design. Kata Nur Khalifah, dia ngetik aja, Kak, pertanyaannya. Oke, kita tungguin ya. Yang lain juga kalau mau bertanya juga silahkan aja ya. Yuk, yang lain daripada bingung, nanyanya nanti, lebih baik nanyanya sekarang nih. Langsung dijawab sama Kak Dea. Iya. Yuk, 2 pertanyaan lagi. Ini udah paham semua, Kak? Ini, Kak. Iya. Oke. Ada juga pertanyaan masuk dari Muhammad Wildan, Kak. Kak, saya ingin bertanya. Oke. Boleh silakan Muhammad Wildan. Aku catat dulu ya pertanyaan Khalifah. Sekalian Wildan bertanya juga boleh. Ya, silahkan nih Wildan di-unmute dan silahkan bertanya sama Kak Dea. Saya ingin bertanya, Kak. Kan kemarin saya udah download jenis font dari website dafont.com itu, Kak. Nah, pas mau dipakai itu nggak bisa dipakai itu, Kak. Kenapa ya? Itu sudah diinstal. Udah, ya udah, Kak. Coba lebih spesifik lagi, mungkin masalahnya setelah diinstal apa nggak muncul atau gimana? Iya, Kak. Jadi dia kan dalam bentuk PDF. Nah, pas dibuka itu filenya kayak nggak bisa dipakai gitu, Kak. Kayak yang Mountain Bridge kemarin itu. Oh, kalau yang Mountain kemarin juga nggak bisa? Bisa, kalau yang itu bisa, ya. Oh, oke. Nanti aku jawab ya. Makasih ya, Wildan. Makasih Wildan. Selanjutnya nih, boleh 1 pertanyaan lagi?
Yuk yang mau nanya yuk di kolom chat ya. Ini Yuk, Kak, satu. kalau pertanyaan dari Holifah tadi, jadi aku mau tanya waktu kita bikin gunung itu, bagian bikin saljunya bentuknya sudah sesuai dengan yang diinginkan. Namun masih kakak power clip. Nah, itu gunanya apa ya Kak? Atau berfungsi seperti grup? Dan satu lagi Kak, sama boleh ulang bagian mensejajarkan objeknya Kak. Oke, oke, oke. Yuk, satu lagi pertanyaannya boleh ditanyain sekarang aja. Iya, boleh nih nanya satu lagi. Kalau nggak ada yang mau nanya lagi nih, biasanya udah paham semua nih Kak. Alhamdulillah ya, kalau misalnya memang udah paham semua. Iya. Tapi yang dihindari itu jangan sampai diem-diem tuh nggak paham gitu. Iya. Tapi kemarin aku seneng loh, ada beberapa yang nanya lewat, bukan beberapa sih, cuma 2 orang gitu, yang nanya lewat DM sama lewat WhatsApp, ada yang nanya aku. Jadi kayak, ya seneng aja lihat antusiasnya gitu, untuk belajar. Cuma ya karena keterbatasan daring, mungkin ada yang sulit aku jelasin, atau kalau nggak lihat langsung kan kita susah juga mau ngasih petunjuknya gitu. Jadi boleh tanya lewat DM atau tanya sekarang biar aku jelasin sekarang langsung. Iya nih, tinggal satu pertanyaan nih. Ayo, nggak apa-apa kalau materi yang kemarin juga masih ragu juga boleh ditanyain. Yuklah ditanyain sama Kak Dea-nya nih. Ini kayaknya nggak ada lagi nih Kak yang mau nanya. Mungkin bisa dijawab dulu Kak 2 pertanyaannya. Oke. Aku jawab yang pertama dulu ya. Yang kedua dulu ya, karena yang pertama ini praktek langsung ke Corel-nya. Nah, untuk yang pertama itu Wildan, kenapa fontnya nggak muncul gitu, nggak bisa diinstal ya. Tadi Wildan bilang kalau formatnya PDF ya. Nah, format font itu yang untuk diinstal itu format ujungnya OTF atau TTF. Nah, aku buka drive aku ya. Yang diinstal untuk font itu adalah yang format OTF. Jadi kalau misalnya nanti download dari Dafonnya itu berupa zip atau berupa RAR gitu ya, file yang udah terkompres gitu. Nah, itu kita install yang OTF-nya. Aku buka dulu graphic design class. Aku share screen ya. Nah, di sini aku buka dulu graphic design class. Nah, materinya aku simpan di sini. Jadi di link yang aku kasih tadi itu ada materinya sebenarnya. Tapi kalau yang aku jelasin kan nggak ada di dalam PPT. Aduh, lama ya. Nah, pokoknya format yang untuk diinstal itu adalah OTF ya. Jadi misalnya nama fontnya adalah Mountain. Nah, belakangnya itu OTF. Nah, ini di tipografi. Aku buka dulu. Nah, lihat formatnya OTF ya. Jadi nanti installnya yang OTF, misalnya kalau masih belum keluar di Corel-nya, di font list-nya, itu bisa di restart. Restart, dibuka lagi, setelah nyala lagi, nah baru dia muncul. Biasanya kayak gitu.
Tapi kalau masih belum muncul, mungkin nanti bisa ditanyain lagi sama aku. Cuma kalau untuk kenapa yang PDF tidak bisa diinstal, ya karena yang untuk diinstal itu format OTF atau yang TTF ya. Jadi itu untuk format font yang bisa diinstal. Ini aku kasih OTF atau TTF. Nah, kayak gini. Formatnya seperti ini di bagian belakangnya ya. Nah, ini yang untuk diinstal. Terus, gimana? Udah terjawab belum, Wildan? Mungkin nanti bisa dicobain. Ya, udah Kak. Oh ya, Kak, mau kok ingin menambahkan juga Kak, kalau ingin buat karakter animasi dalam graphic design itu gimana ya Kak caranya? Bikin animasi ya? Kalau mau bikin kayak orang itu ya. Oh, bentuk orang. Itu sebenarnya kemarin aku mau ngajarin yang itu. Yeah. Cuma takutnya kita kan aku juga belum terlalu menguasai tentang anatominya gitu. Jadi kita kan benar-benar ngikutin bentuk fisik manusia kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya di kelas-kelas desain yang kayak berbayar yang di internet, nah itu aku lihat mereka belajarnya bertahap gitu. Jadi nggak kayak kita yang cuma 4 pertemuan, terus langsung bikin, langsung mengenal tools, langsung bikin karya gitu ya, langsung bikin project. Nggak kayak gitu mereka sistem belajarnya. Jadi memang belajarnya bertahap, kita harus tahu dari awal dulu. Itu biasanya bikin itu bisa di Corel, bikin vektor ya, kayak animasi manusia gitu. Nah, bisa pakai Photoshop juga bisa, pakai Adobe Illustrator juga bisa. Kemarin aku mau bikin kayak gitu, cuma takutnya kita kesulitan, karena bakal banyak bagian-bagian yang mau kita bikin, kayak gitu. Misalnya kayak bagian kepala, bagian tangan, bagian kakinya nanti. Nah, itu agak ribet gitu ya, kalau menurut aku. Jadi, aku bikin yang simple aja yang kayak tadi. Tapi mungkin nanti kalau misalnya mau belajar, boleh nanti ajak kita nge-zoom bareng gitu di luar, mungkin di luar kelas ini gitu ya. Kalau misalnya mau bikin lagi kelas bareng-bareng, aku mau aja kok ngajarin gitu. Tapi aku beneran udah berniat mau bikin itu. Makasih ya sarannya. Nanti kalau misalnya aku berkesempatan lagi ngasih ilmu, berbagi ilmu, nanti aku mungkin bisa ngajarin yang itu. Makasih Wildan. Ya, Kak. Oke, lanjut ke pertanyaan Nur Khalifa ya. Aku share screen ke Corel dulu. Nah, ini bagian yang gunungnya ya tadi. Nah, tadi kan aku bilang bisa di grup, bisa di power clip. Ini aku ungroup dulu ya. Karena tadi kita grup, jadi kita ungroup dulu. Nah, ini kan jadi dia terpisah. Fungsi power clip itu beda sama grup. Kalau power clip, kita memasukkan objek lain ke memasukkan satu objek ke objek lainnya. Jadi kalau misalnya kita udah bikin lingkaran, ya nggak kelihatan di sini, kan udah ada di Corel ya. Nah, kan kita udah ada segitiganya nih. Kita mau masukin ini ke segitiganya, memasukin saljunya ke segitiganya. Nah, kita pakai power clip. Tapi kalau kita cuma mau menyederhanakan objeknya, biar kita nggak susah kalau mau pindah-pindahin objeknya. Kita cuma mau gabungin aja, dijadikan dia satu objek gitu. Kita mau cuma tempelin aja dia ke bagian coklat ini. Nah, itu dia cukup di grup aja. Cukup di grup aja, jadi dia nggak masuk ke dalam objek, dia hanya menempel di objek lainnya. Nah, itu bedanya power clip sama grup.
Jadi kalau grup untuk menjadikan dia satu objek, tapi kalau power clip memasukkan objek ke objek lainnya. Jadi posisinya di dalam. Kalau dia grup, dia tetap di luar. Tapi dia nggak bisa dipisahin. Tapi kalau power clip, dia di dalam dan nggak bisa dipisahin. Itu bedanya power clip sama group. Cuma konsepnya sama, yaitu untuk menyatukan objek. Jadi ini aku grup aja. Nah, untuk membuat apa tadi rata tengah ya? Coba aku lihat lagi pertanyaannya. Mensejajarkan objek. Oke. Mensejajarkan objek itu udah ada di pertemuan pertama kemarin, tapi nggak apa-apa, aku ulang-ulang lagi aja karena emang desain ini kalau diulang-ulang kita jadi makin ingat gitu. Ini aku ambil objek yang lain aja ya, jangan digambar yang tadi. Misalnya aku bikin kotak, aku bikin lingkaran. Nah, ini ada kotak sama lingkaran. Kita mau bikin kotak ini sejajar seperti ini. Satu garis tengah, ini kan dia nggak segaris tengah nih. Nah, misalnya kayak gini. Garis tengahnya harusnya di sini, tapi lingkarannya nggak, garis tengahnya bukan di situ. Gitu. Cara mensejajarkannya dengan kotak adalah dengan klik objek lingkaran, klik objek kotak sambil menekan Shift, habis itu dilepas. Maaf. Terus, udah di shift, udah jadi satu objek. Udah jadi satu objek, diklik E. Nah, ini untuk sejajar ke samping ya. Apa ya namanya? Aku lupa membedakan horizontal dan vertikal. Gitu. Jadi kalau untuk sejajar ke samping, itu E. Di blok dua-duanya, diklik E aja. Atau di kayak tadi seleksinya pakai shift, klik E aja. Nah, terus kalau misalnya mau mensejajarkan ke tengah, kayak gini. Nah, ini ada dia posisinya atas bawah. Kita mau mensejajarkan lingkaran dengan kotak ini. Caranya sama kita di blok, cuma bedanya kita bukan tekan E, tapi tekan C. Nah, ini udah ada di PPT pertemuan pertama kemarin. Jadi kalau untuk di tengah objek lainnya itu C, sorry. Kalau sejajar dengan objek lainnya, sejajar sama di tengah ya. Nah, itu pakai E. Sejajar pakai E, di tengah pakai C. Kalau dia mau memposisikan lingkaran ini, kan lingkaran ini di tengah nih sekarang posisinya. Kita mau taruh dia di bagian atas. Kita mau bikin dia nempel kayak gini nih. Nah, cara biar dia sejajar, kalau kita geser kayak gini kan dia nggak sejajar nih. Misalnya dia nggak sama lurus gitu, nggak rapi gitu, nggak seimbang. Biar dia biar dia posisinya sejajar, nah, kita blok seperti tadi. Klik tombol T, top. Nah, dia nempel di bagian atas. Gitu. Dia nempel di bagian atas. Kalau misalnya mau dia nempel di bagian bawah, klik B, bottom. Nah, jadi B di bawah, T di atas. Pokoknya sama-sama di blok dua-dua objeknya, diseleksi dua-dua objeknya, bisa di blok, bisa di apa tadi? Pakai shift. Pakai shift ya. Nah. Terus kalau misalnya mau ke kiri, mau sejajar ke kanan, kita pakai tombol yang lainnya. Ya, aku kembalikan ke tengah lagi ya.
kita mau sejajarnya di sini, ke kanan. Ini ke kanan atau ke kiri? Ke kiri ya. Nah, ke kiri. Kayak gini. Tapi nggak usah digeser. Kita cukup blok seperti tadi. Klik L, left. Nah, jadi bedanya itu. Ada left, ada right, ada top, ada bottom. Nah, gitu cara pindah-pindahnya. Ada C, ada E, kayak gitu. Jadi cuma kita seleksi aja, terus kita tinggal pilih salah satu opsinya tadi. Kayak, ulang lagi, ada C, ada E, ada T untuk di atas, ada B untuk di bawah, ada L untuk di pinggir, ada R untuk di kiri, ada R untuk di kanan. Jadi itu untuk mensejajarkan posisinya tadi ya. Kira-kira udah menjawab belum, Nur Khalifah? Sudah paham nih Kak, kata Nur Khalifah. Dia bilang di kolom komentar. Oke, alhamdulillah ya kalau udah ngerti. Iya. Masih ada satu pertanyaan nih kalau ada yang mau nanya lagi. Silahkan ya. Tadi baru 2 pertanyaan ya Kak ya? Tinggal 1 pertanyaan lagi kalau mau. Kalau ada yang masih mau bertanya. Iya, mungkin dia bisa rasain aja. Ada yang mau bertanya lagi? Bisa raise hand aja nih, kalau nggak mau di kolom chat. Kayaknya belum ada yang mau nanya lagi nih, Kak. Ya udah, kalau misalnya belum ada pertanyaan, bisa jadi udah ngerti, bisa jadi belum ngerti ya. Iya. Mungkin nanti kalau misalnya mau bikin tugasnya, kalau ada yang ragu, mungkin bisa DM aku, kasih tahu di mana masalahnya, kasih tahu di mana yang mau ditanyakan. Mungkin bisa lewat DM aja di Instagram. Karena mungkin pas praktek nanti kalau misalnya masih ada yang kelupaan, ya Pak, bisa jadi kan ada yang lupa gitu. Aku aja yang ngasih materi aja bisa lupa gitu, apalagi kalian yang mungkin ada yang baru belajar, ada yang baru tahu tools-toolsnya. Jadi kayak mungkin nanti bakal muncul pertanyaan-pertanyaan itu kalau tugasnya udah dibikin. Jadi mungkin kayaknya cukup, Febia. Ya, makasih ya Kak Dea ya atas penyampaian materi dan jawaban dari pertanyaannya. Tadi Kak Dea bilang mau buka kelas juga nih kalau di luar ini. Kalau ada, aku mau ikutan juga nih Kak. Boleh dikumpulin aja siapa yang mau, nanti kita bisa atur waktunya. Oke, makasih ya Kak ya. Ya. Oh ya, untuk seluruh peserta setelah materi ini itu nanti ada pembagian link post-test. Nah, link post-testnya akan dikirim oleh panitia di kolom komentar. Jadi silahkan kalian isi gimana hasil dari materi yang kalian dapatkan selama di graphic design class di hari ketiga ini. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita masuk di penghujung acara ya. Kita tutup acara ini. Semoga apa yang bisa kalian dapatkan di hari ini dapat diterapkan dan dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Dan juga kalau udah bisa, jangan lupa ikutan lomba poster nih, kayak Kak Dea Cynthia. Oke. Ya, siapa tahu bisa kayak Kak Dea akan bisa memenangkan juara poster di tingkat nasional atau bahkan di tingkat provinsi. Jangan lupa diisi ya link post-testnya, nanti bakal dikirim oleh panitia.
Semoga grafik desain kelas kita hari ini itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Febi Hanisha, izin menutup acara kita pada hari ini. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Makasih juga Kak Dea. Iya, terima kasih juga Febia. Makasih semua peserta. Maaf ya kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang jelas atau ada yang salah. Mohon koreksinya juga, karena kita semua sama-sama masih belajar. Jadi tetap semangat ya semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya yang udah hadir hari ini. Jangan lupa tugasnya ya. Kak. Ya, kepada panitia mungkin ada yang mau disampaikan atau nggak ada lagi? Kalau nggak ada lagi, kita boleh live dari Zoom hari ini ya. Dadah, selamat siang semuanya.